Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 29 Juli 2026. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Allah yang selalu menuntun dan memimpin kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Hari ini kami rindu firman Tuhan boleh menguatkan, boleh mengisi kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema dengan judul berakar bukan sekedar bertahan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kita seringkali mendengar istilah generasi stroberi yang menggambarkan generasi muda yang dianggap lebih muda dan bahkan sering mudah menyerah ketika menghadapi tekanan. Label ini mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali mengabaikan kenyataan bahwa setiap generasi memang menghadapi tantangan yang berbeda. Generasi Z tumbuh di era yang dipenuhi arus informasi tanpa henti, media sosial yang seringkali mendorong perbandingan diri, tuntutan untuk selalu berprestasi, ataupun ketidakpastian akan masa depan. Tekanan yang mereka hadapi tidak selalu terlihat, tetapi nyata mempengaruhi kehidupan mereka di zaman ini. Sebagai orang tua, guru, pembina maupun pelayan Tuhan, kita mungkin tergoda untuk meminta mereka menjadi lebih kuat, lebih tahan banting seperti generasi kita mungkin ketika menghadapi masalah. Namun firman Tuhan mengajak kita melihat ketangguhan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dalam Yeremia 17 ayat 7-8, Tuhan menggambarkan orang yang mengandalkannya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu tetap menghadapi musim panas dan bahkan masa kekeringan. Tapi di sana dikatakan dia tidak menjadi layu. Daunnya justru tetap hijau dan ia tetap menghasilkan buah karena akarnya menjangkau sumber air yang memberikan kehidupan. Gambaran ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa ketangguhan itu sebenarnya bukanlah hidup yang tanpa kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya akan terbebas dari tekanan hidup. Justru sebaliknya, Tuhan menunjukkan bahwa yang menentukan seseorang tetap berdiri bukanlah ringannya beban itu, melainkan seberapa dalam akarnya tertanam. Akar yang kuat membuat pohon tetap hidup, sekalipun tanah di sekitarnya mengering. Demikian pula mendampingi generasi Z. Tugas kita bukan sekedar mengajarkan mereka untuk tidak boleh cengeng atau harus kuat. Justru yang jauh lebih penting adalah ketika menolong mereka memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Akar itu dibangun melalui relasi yang dekat dengan Kristus, melalui doa, firman, dan pengalaman nyata bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Ketika mereka mengenal Tuhan sebagai tempat bergantung, mereka akan belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan mereka. Penolakan bukanlah penentu nilai mereka, atau bahkan tekanan hidup bukan alasan untuk kehilangan pengharapan. Pendampingan juga berarti menghadirkan diri bagi mereka. Seringkali generasi muda tidak membutuhkan jawaban yang cepat, karena sebenarnya mereka bisa mencari sendiri jawabannya di sekitar mereka. Tetapi yang mereka butuhkan adalah telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami apa yang menjadi pergumulan mereka. Kehadiran yang penuh kasih dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk melihat kasih Allah yang menerima dan menguatkan mereka di tengah-tengah segala kehidupan apapun. Sebagaimana Tuhan Yesus pun berjalan bersama dengan murid-muridnya, ia mendengarkan pergumulan mereka, ia mengajar dengan sabar, dan membentuk mereka melalui relasi yang intens setiap harinya. Demikian pula kita dipanggil untuk mendampingi, bukan hanya sekedar mengarahkan dari kejauhan. Pada akhirnya tujuan kita bukanlah membesarkan generasi yang terlihat kuat di depan dunia, melainkan generasi yang benar-benar berakar di dalam Tuhan.
Dunia mungkin memberikan berbagai label kepada generasi Gen Z ini. Tetapi Tuhan melihat potensi yang bertumbuh ketika mereka boleh sungguh-sungguh tertanam pada sumber yang benar. Ketika akar mereka semakin dalam di dalam Kristus, mereka tidak hanya mampu bertahan menghadapi badai kehidupan, tetapi juga bertumbuh, memberi keteduhan bagi generasi mereka bahkan selanjutnya, serta menghasilkan buah yang justru memuliakan Tuhan dengan lebih maksimal. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi pendamping yang tidak hanya sekedar menuntut ketangguhan, tetapi kita boleh dengan sabar membantu generasi muda untuk menolong mereka semakin berakar bertumbuh dengan kuat di dalam Kristus. Sebab generasi yang berakar kepada Tuhan akan menjadi generasi yang tegar menghadapi setiap musim kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pun mendampingi mereka, mari kita pun juga boleh memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita juga boleh membangun relasi dengan Tuhan, agar kita juga boleh bertumbuh dan bahkan boleh menjadi pendamping yang tepat untuk generasi selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan membentuk kehidupan kami. Dalam segala pergumulan, dalam segala pengalaman hidup yang kami boleh rasakan, kami percaya itu semua membentuk kami untuk boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan tanpa Engkau dalam segala pengalaman yang kami alami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh berakar di dalam Engkau, kami boleh bertumbuh dan bahkan kami boleh berbuah. Kami boleh mendampingi generasi di bawah kami yang Tuhan percayakan untuk kami dampingi mereka, untuk kami boleh menolong mereka juga semakin mengenal Tuhan dan boleh bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami mau berdoa untuk setiap anak-anak didik kami, siapapun yang Tuhan percayakan untuk boleh kami dampingi, Tuhan tolong kami. Sehingga lewat kehidupan kami sungguh-sungguh anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.